Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Nita Nurhayati, SPDM HUM, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya cintai. Baik, di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agnianti Nur Septi Pratiwi dengan NPM 222165124 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul tentang pemulihan ekonomi masyarakat Kelurahan Jaya Waras pasca COVID-19 melalui bidang pemberdayaan sampah rumah tangga. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Jadi, sampah rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga. Adapun jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga berupa sisa makanan, plastik, kertas, karton, kain, kayu, dan lain-lain. Sampah rumah tangga perlu pengelolaan yang lebih baik agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks di lingkup pemukiman, termasuk di pemukiman Kelurahan Jaya Waras, Kecamatan Trogong Kidul, Kabupaten Garut. Sampah pada skala rumah tangga pada umumnya memiliki dua perlakuan, yaitu dengan pemilahan dan tanpa pemilahan. Pemilahan sampah rumah tangga biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3 rumah tangga. Jadi, sampah B3 rumah tangga itu sampah yang dihasilkan dari limbah industri yang sangat berbahaya ataupun beracun. Maka dari itu, saya mengambil penelitian tentang pemulihan ekonomi masyarakat Kelurahan Jaya Waras pasca COVID-19 melalui bidang pemberdayaan sampah rumah tangga. Yang selanjutnya ada kajian pustaka. Yang pertama ada sampah rumah tangga. Sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari. Sampah ini apabila tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan tumpukan sampah yang semakin banyak. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Yang selanjutnya ada sumber sampah. Sumber sampah dibagi menjadi 3 bagian. Ada sampah pasar, sampah industri, sampah fasilitas umum. Sampah pasar yang terdiri dari berbagai macam dan jenis seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, sampah industri. Sampah yang dihasilkan dari limbah pabrik. Yang ketiga, ada sampah fasilitas umum. Sampah dari aktivitas warga yang menggunakan fasilitas tersebut, seperti pengunjung yang membuang plastik kemasan ke taman kota. Yang selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik, sampah yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya contohnya dari sisa sayuran dan buah-buahan. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Contohnya kayu, kaca, dan logam. Yang selanjutnya ada tentang dampak sampah. Mungkin yang dibawa dari PowerPoint ini dampak sampah diambilnya cuma ada 3 bagian. Yang pertama ada tempat berkembang dan sarang dari serangga dan tikus. Yang kedua, menjadi sumber pencemaran tanah, air, dan udara. Yang ketiga, dapat menjadi sumber dan tempat hidup dari kuman-kuman yang membahayakan kesehatan. Mungkin ada sedikit tambahan. Yang terakhir, dampak sampah juga akan menimbulkan bencana seperti banjir dan longsor. Yang selanjutnya ada pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil sampah. Sampah dikumpulkan untuk diangkut ke tempat pembuangan untuk dimusnahkan. Atau sebelumnya dilakukan suatu proses pengolahan untuk menurunkan volume dari berat sampah.
Pengolahan sampah ada dua macam, yaitu pengolahan sampah setempat pola individu dan pola kolektif untuk suatu lingkungan, pemukiman, atau kota. Yang selanjutnya ada metode penelitian. Tempat dan waktu, Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, populasi dan sampel wilayah generasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu, dan masyarakat Kelurahan Jayawaras. Pengumpulan data ini menggunakan metode angket. Yang selanjutnya ada analisis dan hasil penelitian. Di sini saya membawa dua hasil. Yang pertama ada warga yang memilah sampah rumah tangga di Kelurahan Jayawaras sebanyak 63 atau 80,8%. Sedangkan warga yang tidak memilih sampah rumah tangga di Kelurahan Jayawaras ada 15 ataupun 19,2%. Yang selanjutnya, warga yang mempunyai penampungan sampah di Kelurahan Jayawaras berjumlah 61 atau 78,2%. Sedangkan warga yang tidak mempunyai penampungan sampah di Kelurahan Jayawaras ada 17 atau 21,8%. Yang selanjutnya ada pembahasan. Di sini ada pembahasan dan kesimpulan. Jadi, sampah merupakan produk samping dari aktivitas manusia sehari-hari. Sampah ini, apabila tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan tumpukan yang semakin banyak. Untuk memulihkan ekonomi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, saya mencoba menyampaikan kepada masyarakat bahwa sampah bisa dijadikan nilai ekonomis. Selain itu juga, bahwa sampah dapat menimbulkan suatu bencana dan permasalahan di masyarakat. Jadi, oleh karena itu, saya mencoba menanggulangi masalah sampah tersebut dengan lebih baik. Salah satunya saya mencoba mengedukasi kepada masyarakat terkait pemilahan sampah yang baik dan benar. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 dalam menanggulangi sampah rumah tangga terkait dengan hal tersebut, saya mencoba melakukan terobosan bagaimana pasca pandemi COVID-19 ini ekonomi masyarakat bisa pulih kembali, yaitu dengan cara mengolah sampah rumah tangga dengan baik. Sampah rumah tangga juga bisa menghasilkan nilai jual. Mungkin presentasi dari saya dicukupkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.